Selamat pagi, Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mendapat kunjungan dari Semu Heni dari KW Makassar ya, yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebenarnya ada beberapa seharusnya teman-teman dari KW GKY Makassar boleh berkunjung, tapi karena satu dan lain hal, jadi hari ini Semu Heni yang mengunjungi kita semua. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada semuanya. Shalom ibu-ibu. Shalom. Senang sekali ya. Hari ini kita bisa bersama-sama bersekutu. Saya bisa berkunjung ke BSD nih pagi ini. Ya, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Heni dari GKY Makassar. Persekutuan kita pada pagi ini merupakan pertukaran mimbar Komisi Wanita Sesinode KW GKY ya. Terima kasih untuk para pengurus dan juga Semu Winda, Lause Wiwi yang telah memberikan kesempatan untuk saling berkenalan dan mengizinkan saya men-sharingkan firman Tuhan. Nah, ibu-ibu Komisi Wanita GKY Makassar pada hari ini tidak dapat bergabung karena memang kami biasanya juga Komisi Wanitanya sore. Ibu-ibu itu jam-jam pagi itu masih mereka kebanyakan buka toko ibu-ibu dan mengantarkan anak-anaknya juga ke sekolah ya. Jadi salam dari Komisi Wanita GKY Makassar. Nah, kita berharap nanti satu saat kita bisa bertemu secara onsite ya. Kedatangan ibu-ibu di Makassar ditunggu. Makassar adalah kota daeng, kota ikan terenak kata orang-orang yang berkunjung ke Makassar. Memang betul ya, seperti itu ya. Ibu-ibu, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan firman Tuhan yang bertema ketika merasa takut. Mari kita bersama-sama lebih dahulu berdoa. Tuhan, pada pagi ini kami duduk diam di hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan Engkau berbicara kepada setiap kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Kami serahkan waktu itu ke dalam tangan Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Amin. Ya. Ibu-ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 56 yang menjadi pokoknya dari Mazmur 56 ayat 3 dan 4, tetapi sekarang saya ingin membacakan untuk kita semua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk memimpin biduan menurut lagu, merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari. Orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu. Mereka mengintip, mengamat-ngamati langkahku. Seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut. Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersanggung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Nah,
Ibu-ibu, apakah ibu-ibu pernah merasa takut? Pasti pernah ya. Yang bilang, oh saya takut anjing, begitu ada takut kucing. Nah ini ada persoalan yang ditakuti oleh ibu-ibu nih, ya. Aku takut menjadi tua. Nanti aku tidak cantik lagi. Nanti aku keriput. Ketakutan yang lain dari ibu-ibu adalah, aduh aku takut naik berat badan. Kayaknya itu persoalan-persoalan yang sepele ya. Tapi ada juga ibu-ibu yang mengatakan bahwa aku takut kalau suamiku mempunyai will wanita idaman lain. Tetapi dalam 2-3 tahun terakhir ini, kita ini hampir semua ya di seluruh dunia dihantui rasa takut. Rasa takut terhadap apa, ibu-ibu? Terhadap virus yang kecil itu ya, virus corona karena pandemi melanda seluruh dunia. Semua menjadi takut sekali, takut. Saya baca dari kamus bahasa Indonesia, ya, dikatakan bahwa takut itu adalah ngeri atau gentar terhadap sesuatu yang mendatangkan bencana atau bahaya. Nah, ini misalnya kalau di Makassar ini ya, sampai masuk itu di Kompas dikatakan bahwa orang-orang itu takut keluar malam karena takut begal. Mereka itu membawa badik, satu alat yang senjata tajam kecil itu ya. Yang kedua, tidak berani berbuat. Misalnya ini ya, pemuda itu tidak berani menyatakan cintanya gitu. Lalu juga tidak berani menempuh. Misalnya ketika kita dibawa ke tempat wisata Arung Jeram, wah saya tidak berani tuh melewati arus yang deras. Atau kita juga tidak berani menempuh masa depan yang ada ya. Selanjutnya juga adalah tidak berani menderita. Definisi yang lain adalah rasa gelisah atau khawatir. Nah, yang keempat ini sesuatu yang artinya lain nih, yaitu takwa, segan, hormat. Misalnya takut akan Tuhan. Jadi takutnya bukan takut ngeri begitu ya, tapi kita hormat, kagum kepada Tuhan atas kuasa dan kemuliaannya. Jadi takut itu sebenarnya perasaan ngeri atau gentar terhadap stimulus atau rangsangan atau sesuatu penyebab tertentu. Nah, takut ini merupakan salah satu emosi seperti sedih, gembira, dan yang lainnya ya. Ketakutan memang merupakan satu gangguan psikologis yang sebenarnya bersifat wajar dan dapat timbul kapan saja dan di mana saja dengan tingkat yang berbeda-beda. Tapi kalau memang ketakutan berlebihan, itu sudah tidak wajar tentunya ya. Jadi ibu, kalau kita merasa takut itu sebenarnya normal dan Allah memaklumi hal ini. Itulah sebabnya dalam Alkitab Allah mendorong kita untuk melawan rasa takut. Allah mengingatkan kita supaya jangan takut. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan itu ya. Misalnya ini ayat-ayat yang saya tulis di sini. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Meneguhkan ya, bahkan akan menolong engkau. Ya, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, ini ayat ini mungkin mengingatkan kita ketika kita merasa takut. Nah, ada juga misalnya dalam Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini ayat bisa mengingatkan kita ketika kita khawatir akan pekerjaan kita. Kita takut kalau dapur kita tidak ngebul. Bahwa Allah itu memelihara burung di udara dan Dia menyiapkan makanan bagi mereka. Terlebih buat anak-anaknya yang jauh lebih berharga, bukan? Ibu Allah memerintahkan kita untuk tidak takut. Apakah ketika kita sedang sendirian, ketika kita merasa tidak berdaya menghadapi masalah-masalah yang berat, ketika seorang pun tidak mau mengerti bahwa kita ini memang dalam keadaan yang takut. Nah, saudara, Mazmur yang kita tadi baca itu merupakan pengalaman sang penulis, yaitu Daud. Kita akan bersama-sama belajar
dari pengalaman Daud menghadapi ketakutan. Ibu-ibu tentu mengenal Daud, yang hebat itu bukan? Anak-anak kecil juga pasti banyak sekali yang mempunyai tokoh Alkitab yang favorit adalah Daud. Dia itu seorang pemberani. Ketika dia muda menjadi seorang gembala, dia berani melawan serigala, berani melawan singa beruang. Banyak binatang buas yang dia dikalahkan. Bahkan raksasa dari Filistin, yaitu pahlawan mereka, Goliat, yang gagah perkasa pun telah dikalahkan oleh Daud. Nah, ketika seseorang pernah menang dalam menghadapi ketakutan, bukan berarti dia akan kebal untuk seterusnya dan akan menang dalam menghadapi ketakutan. Orang dihadapkan kepada ketakutan. Ibu-ibu, Mazmur 56 ini di latar belakangnya itu ada di dalam 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Yaitu nanti Ibu bisa baca-baca sendiri ya di dalam Alkitabnya lebih lanjut 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Peristiwanya itu ketika Daud dalam cengkraman orang Filistin. Nah, ibu-ibu sebenarnya pada saat itu Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul dan dia berusaha melarikan diri dari pengejaran Saul. Ia berusaha mencari tempat perlindungan dari kejaran Saul dan tentara. Namun bagaikan keluar dari mulut singa, masuk ke dalam mulut buaya. Ya, Daud itu berpikir lari ke daerah musuh, maka Saul tidak akan berani mengejarnya lagi. Namun keputusan yang dia ambil ya, ia lari ke Gad, kotanya orang Filistin. Orang mengenali bahwa inilah pahlawan orang Israel yang telah mengalahkan pahlawan mereka yaitu Goliat. Dikalahkan oleh seorang anak kecil yang hanya membawa batu dan ketapel. Kita dapat bayangkan orang Filistin itu ketika tahu bahwa itu Daud, lalu Daud menghadapi dia. Orang Filistin lihat ini musuhnya datang sendiri. Nah, oleh karena itu pasti mereka menyiapkan strategi jitu untuk membunuh Daud. Jangan sampai Daud ini lepas dari cengkeraman mereka. Dalam situasi ini, Daud pasti sangat ketakutan. Daud menggambarkan orang Filistin itu dalam Mazmur 56 ayat 2, 3, 6, dan 7. Ya, dikatakan musuhnya itu begitu jahat seperti mau menelannya. Dia diinjak gerak langkahnya. Daud dikepung, mereka itu mau mencelakakan Daud. Tujuan mereka ialah membunuh Daud. Nah, ketakutan Daud juga sebenarnya dilukiskan dalam ayat 1. Bahwa Mazmur ini dikatakan ditulis menurut lagu merpati yang membisu dari daerah yang jauh. Suatu kesedihan yang mendalam, ketersendirian, sunyi, tanpa ada pertolongan. Aku sangat sedih. Kita merasa begitu jahat, ditindas, dia diinjak-injak, mereka mengamat-amati senantiasa, ya situasi yang tidak mengenakan itu, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud memohon belas kasihan Tuhan. Dia mengatakan, kasihani aku ya Tuhan. Dia menenangkan diri, berdoa, lalu berkata kepada Tuhan. Tahu dalam situasi terjepit di mana tidak ada seorang yang dapat menolongnya, dia harus beralih kepada
Allah yang maha tinggi, Allah sumber rahmat. Disitulah dia bisa meminta belas kasihannya. Dia tahu Allah yang penuh belas kasihan itu akan menolong dia. Jadi ketika kita takut, jangan panik. Tenang, lalu berdoa. Sama kan seperti 1 Petrus 4 ayat 7b yang mengatakan, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya dapat berdoa. Dalam situasi yang panik, tentu kita tidak dapat berdoa. Kita akan mumet sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah Daud mengungkapkan masalahnya kepada Tuhan. Dia mengatakan apa ya seperti tadi itu. Aku takut nih Tuhan, aku dikejar-kejar, aku begini, begitu ya. Ketika kita dalam masalah, maka perlu mencari apa yang menjadi sumber ketakutan kita. Kita mencatat satu persatu. Dan ketika kita berdoa, ya, sepertinya semua ini. Iya, ini ya dari tadi memang putus-putus juga sih. Ini terlempar apa ya kok jadi hilang ya? Bentar, suaranya nggak ada. Masih ada sih di saya. Masih ada ya, sebentar. Melek kayaknya. Melek ya? Ya masih ada karena ini kan screen-nya dari ini. Iya, sekarang terlempar. Ya, teman-teman sebentar ya, ini sepertinya GI Heni ini terlempar ini ya. Sinyalnya memang kurang bagus, tadi terputus-putus tadi memang. Kita tunggu sebentar, mungkin beliau akan masuk lagi ya. Iya. Bu Heni masih mute, Bu Heni. Oke, ya. Jadi ketika kita mengungkap pada Tuhan, semua ketakutan kita menjelaskan curhat kepada Tuhan itu, kadang-kadang kita melihat bahwa ketakutan kita itu bukan ketakutan. Misalnya seorang ibu muda ya yang datang, dia takut sekali, dia bilang gimana ya kalau anakku nanti tidak sehat, kalau anakku nanti lahir itu cacat atau dan lain sebagainya. Lalu saya tanya, apakah kamu sudah pergi ke dokter memeriksakan kandunganmu? Iya, saya sudah. Apakah kamu sudah makan makanan yang sehat? Iya, itu makan. Kadang-kadang saya merasa dia bilang itu. Ini tuh sesuatu yang tidak mereka ini dalam koneksi lagi. Putus lagi ya? Putus Iya. lagi ya? Iya, hilang lagi, Bu. Nanti mungkin diingatkan aja, nggak usah pakai kamera. Iya. Agak sedikit membantu. Tapi beliau soalnya share screen ya. Ya, tapi share screen masih ini. Iya. Kamera masih Oke. Kalau saya share screen, saya nggak bisa stop video ya? Bisa. Stop video aja. Saya stop video ya. Saya stop video ya. Oke. Ya, supaya tidak mengganggu. Iya, stabil. Oke. Nah, jadi saya juga berpikir karena kami sudah menjelang usia kepala 6 ini, maka kami menjaga makan dan lain sebagainya, dan akhirnya kami mengambil keputusan begini. Ya sudah, pokoknya kita lakukan bagian kita.
kalau seandainya toh sakit, maka itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan, ya, dan Dia tahu seberapa kami dapat menanggung hal itu. Nah, ibu-ibu, hal yang lain adalah yang dilakukan oleh Daud, dan ini harus menjadi satu pegangan kita, adalah ketika dia mengingat janji Allah, yaitu firman-Nya dalam ayat 5 dan 11 tadi dikatakan, ya. Daud itu juga mengerti, kalau kita baca Mazmur 119, dia katakan bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Ya dan amin. Firman itu berkuasa, karena firman itu adalah firman Allah. Sehingga kita patut percaya kepada firman-Nya. 2 kali Daud mengatakan bahwa kepada Allah yang firman-Nya kupuji, yaitu dalam ayat 5. Dan ayat 11 Daud mengatakan lagi, Daud percayakan firman Tuhan, sehingga dia bilang, ketika dia percaya firman Tuhan, aku tidak takut. Nah, apakah ibu-ibu juga bertekun di dalam membaca Alkitab, menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan? Apakah ibu-ibu mengikuti pembacaan Gema? Ya, jadi ketika membaca Gema itu bukan hanya mendengar dan membaca renungannya saja, seperti yang selalu disampaikan tiap-tiap hari, ya. Mari kita membaca bagian Alkitabnya juga. Melalui pembacaan dan perenungan kita secara pribadi, maka Tuhan pun berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Jadi Tuhan hanya bukan berbicara kepada hamba-hamba Tuhan, ya. Dengan membaca Alkitab, maka kita akan dipercaya dan hati kita diisi oleh firman Tuhan yang berkuasa tadi. Jika kita berdoa, jika kita menyampaikan ketakutan kita, masalah kepada Tuhan, maka Tuhan mengingatkan akan firman-Nya. Selanjutnya yaitu Daud itu sungguh percaya bahwa Allah memperhatikan segala yang dia alami. Ketika dia menyampaikan ketakutannya, dia menyampaikan dengan cucuran air mata, dan Allah menampungnya. Allah tahu berapa lama dan berapa besar kesulitan yang dihadapinya. Dan Allah pasti bertindak. Musuhnya pasti dipukul mundur oleh Allah. Tidak ada yang dapat mengalahkan Allah. Sekalipun Filistin begitu kuat, tetapi tidak sebanding dengan kuasanya Allah yang Maha Kuasa itu. Ketika ia menyerahkan dan mempercayakan dirinya yang lemah itu, maka Allah menjaga Daud agar tidak jatuh. Nah, anak-anak Tuhan yang dalam situasi kesulitan tetap berpegang teguh kepadanya, walaupun itu lama, mungkin lebih dari 1 bulan, lebih dari 1 tahun, tetapi ketika kita berpegang teguh pada Tuhan, terus menggenggam tangan Tuhan, maka pada waktunya Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya, dan ketika kita melewatinya, Tuhan pun bersama dengan kita sampai kita melihat cahaya kehidupan, yaitu pertolongan Tuhan yang kita lihat secara nyata. Nah, ibu-ibu, itulah hal yang harus kita perhatikan ketika kita ada dalam ketakutan. Kita belajar daripada Daud. Ketakutan yang kita alami sebenarnya, adakah sesuatu yang menjadi berguna ya buat kita secara pribadi? Tentu saja, ibu-ibu. Ya, apapun yang kita alami dalam semuanya itu dalam sepengetahuan Tuhan dan mendatangkan kebaikan. Seperti yang tertulis di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kita lihat apa yang Daud alami, dan ini pun dapat kita alami. Ya. Yang pertama adalah ia berani menghadapi ketakutannya. Kepercayaannya kepada Allah membuat Daud kuat, dan dengan berani ia mengatakan, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia kepadaku? Dia berani, ya. Tadinya dia yang begitu takut, dia bilang dia sangat gentar, tetapi sekarang dia dengan berani menghadapi apa yang sedang dia alami itu. Yang kedua, Daud menjadi pribadi yang semakin setia kepada Allah. Ia berjanji akan melaksanakan nasarnya. Nasar itu adalah janji
atau tepatnya itu sumpah yang pernah dia ucapkan pada Tuhan. Kita tidak tahu ya apa janjinya itu, tetapi dia sungguh-sungguh mau menepati dan melaksanakannya. Dan Daud katakan, aku akan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama itu, ibu-ibu, ada persembahan-persembahan yang wajib, seperti misalnya persembahan persepuluhan. Tetapi ada juga persembahan yang tidak wajib, misalnya persembahan ucapan syukur ini. Ya, ketika seseorang mengalami pertolongan Tuhan atau mengalami satu hal yang sukacita, maka dia akan memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Ibu-ibu, biasanya kalau kita menghadapi masalah, kita dengan segera ya memohon pertolongan Tuhan, lari kepada Tuhan. Setelah kita ditolong Tuhan, seringkali kita lupa bersyukur pada Tuhan. Kita juga kadang-kadang lupa, malu menyaksikan perbuatan Tuhan yang telah kita alami. Ya, dia sudah berbuat baik pada kita, tapi waktu ditanya ada ruang kesaksian di dalam komisi, ya dikatakan siapa yang mau bersaksi? Wah, kita malu untuk menyaksikannya. Nah, biarlah kita tidak malu untuk menyaksikan perbuatan apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita melalui kesaksian kita. Nah, ada yang mungkin ini jarang ya kita lakukan, adalah memberikan korban syukur atau persembahan syukur. Tapi cobalah kita ini untuk belajar untuk memberi persembahan syukur di luar dari persembahan-persembahan yang biasa kita berikan, baik itu kolekte atau perpuluhan, sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah meluputkan kita. Ya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kiranya pengalaman Daud ini menjadi pengalaman dan pedoman buat kita. Ya, setiap kita pasti tidak pernah luput dari ketakutan. Semua pernah mengalami ketakutan. Tetapi cara kita menghadapi ketakutan itulah yang perlu kita pikirkan. Kita tadi telah belajar. Ketika kita mengalami ketakutan, yang pertama-tama kita lakukan adalah jadilah tenang. Datang kepada Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi ketakutan kita itu dengan jelas kepada Tuhan. Mungkin kita memang kadang-kadang dalam kesulitan yang begitu kuat, ya kita hanya Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tapi coba, mari kita jelaskan, sampaikan dengan pada Tuhan apa yang menjadi ketakutan kita itu ya. Kita percaya kepada Tuhan dan firman-Nya tentu saja. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian di dalam mengalami ketakutan. Tuhan akan menuntun kita dan memberikan kita jalan keluar. Mari kita berpegang terus dengan tangan Tuhan yang kuat itu. Sehingga akhirnya kita akan bersorak-sorai. Hati kita akan melimpah dengan syukur. Dan kita pun semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong setiap kita untuk menghadapi rasa takut yang kita alami. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami menyadari tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami rasa takut. Mungkin di antara kami saat ini pun ada yang sedang mengalami ketakutan. Hal yang kami hadapi. Tapi biarlah firman-Mu yang kami dengar pada pagi ini semakin meneguhkan kepercayaan kami kepadamu. Kami mengandalkan Engkau dan mempercayakan ketakutan kami kepadamu. Engkau yang akan membawa kami keluar untuk memperoleh kemenangan. Tuhan, kami juga menyerahkan. Sebentar kami akan masuk dalam diskusi kelompok. Tuhan, pimpinlah pembicaraan-pembicaraan kami. Biarlah kami dapat saling menguatkan. Dan kami semakin diberkaya dalam pengenalan akan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sebelumnya Bu Heni, ada pertanyaan. Bu Heni, ada pertanyaan di chat ya dari Ibu Girda. Saya bacakan ya Bu Heni. Sebenarnya apa yang terjadi pada Daud di tengah keyakinannya pada pertolongan Tuhan dengan dia berpura-pura menjadi gila di depan Raja Gad dalam 1 Samuel. Itu Bu Heni, chat dari Ibu Girda. Ya, itu memang kita memang dalam menghadapi ketakutan itu ya, kita
kita dalam menghadapi ketakutan itu bisa berbagai macam reaksi kita, ya. Nah, ketika dia tahu bahwa dia itu dalam keadaan yang sangat terjepit, maka tadi kita mungkin berpikir ya, ini kenapa Daud ini bodoh sekali ya, masuk ke kandang buaya gitu ya, yang sudah tahu itu adalah tempat musuhnya. Tetapi itulah mekanisme pertahanan Daud, dia berpura-pura menjadi gila, begitu ya, untuk menjaga dirinya. Dan kita berpikir memang sepertinya kalau kita membaca Samuel itu seperti seketika saja Bu Heni freeze ya. Hilang lagi ya. Walaupun memang pada akhirnya ya ketika dia berpura-pura menjadi gila itu, Raja Akis bilang, emang kita ini kekurangan orang gila? Semua ini. Ya, putus lagi. Iya. Bu Heni putus lagi, Bu Heni. Putus lagi. Aduh, sorry. Iya. Sempat agak hilang penjelasannya. Halo? Ya, Bu Heni, silakan. Ya. Ya, suaranya belum ada, Bu Heni. Mengatakan, ini udah banyak orang gila di kota kita ini. Kenapa kita harus menambah lagi satu orang gila? Dari dia mengatakan seperti itu. Nah, ini memang satu hal yang dilakukan oleh Daud untuk menjaga dirinya gitu dari ancaman dari orang-orang di Gat itu. Apakah cukup menolong? Ibu Gerda, apakah cukup jelas? Karena tadi memang suaranya terputus-putus. Yang terakhir terputus-putus nggak? Iya, sebentar. Terakhir terputus-putus juga. Tapi ini mungkin Bu Gerda masih ada pertanyaan lagi, Bu Gerda. Silakan di unmute. Ibu Gerda, apakah cukup? Ini dia mencet lagi ya. Chat lagi, apakah berarti apakah itu juga merupakan syarat Tuhan untuk menolong? Ya, saya rasa dengan cara seperti itu ya, menolong Daud juga. Tapi kita melihat bahwa memang Tuhan dan memohonkan pertolongan pada Tuhan. Ya. Bu Heni, apakah terputus lagi, Bu Heni? Halo? Ya, Bu Heni. Halo? Ya. Terdengar? Ya, sekarang terdengar, Bu Heni. Oke. Ya, kata Ibu Gerda, terima kasih banyak. Baik, terima kasih sama-sama, Bu.